يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke bab at-tarhib min imamati rajul al-qaum wa hum lahu karihun. At-tarhib, ancaman dari seseorang menjadi imam, ya, sementara imam ini dibenci oleh kaum tersebut. Artinya ada orang yang mengimami suatu kaum, tapi kaum itu membenci si imam tersebut. Artinya bahwa itu hukumnya makruh, ya. Namun kata para ulama tergantung dia dibenci karena apa dulu. Kalau dia dibenci oleh kaum tersebut karena akhlaknya yang tidak baik, atau karena kefasikannya, suka berbuat maksiat, ya, maka pada waktu itu ya makruh menjadi imam. Tapi kalau kaum tersebut membenci dia karena ketakwaannya, kesolehannya, karena kaum itu ternyata kaum yang fasik, kaum yang suka berbuat maksiat, dan tidak suka kepada imam yang ternyata imamnya itu soleh, bertakwa, ya, maka pada waktu itu nggak masalah ia jadi imam, karena pada waktu itu yang salah adalah yang membencinya, yang tidak menyukainya, ya. Hadis 484. Wa an Talhah bin Ubaidillah annahu shalla biqaumin falamma insarafa qala inni nasitu an astamirakum qabla an ataqaddam araditum bi salati qalu na'am wa man yakrahu dhalika ya hawariya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu udhunayhi rahu Tabrani fil Kabir min riwayat Sulaiman bin Ayyub. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya ia pernah sholat mengimami suatu kaum. Ketika telah selesai sholat, maka Talhah berkata, aku lupa untuk minta izin kepada kalian sebelum tadi aku maju. Apakah kalian ridho dengan sholatku? Artinya kalian ridho tidak aku menjadi imam kalian? Mereka berkata, iya. Siapa yang membenci sahabat Rasulullah? Maka Talhah berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang mengimami suatu kaum sementara kaum itu tidak menyukainya, maka salatnya tidak akan melebihi 2 telinganya. Artinya salatnya nggak diterima. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu, ya, bahwa yang menjadi imam di suatu kaum itu hendaklah yang mereka ridhoi, ya. Namun sudah kita sebutkan tadi, ya, tergantung keadaan kaumnya, ya. Kalau kaumnya itu kaum yang soleh, kaum yang bagus, yang bertakwa, maka ridho mereka itu yang dianggap. Kalau mereka tidak ridho, jangan. Tapi kalau kaumnya itu kaum yang fasik, kaum yang suka berbuat maksiat, pasti mereka ridhonya ya sama-sama imamnya yang fasik juga, ya. Maka pada waktu itu ketidaksukaan mereka tidak dianggap sama sekali. Hadis 486. An Atha bin Dinar al-Hudhari radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salasatun la yaqbalullahu minhum salatan wa la tas'adu ilaihi ila as-sama wa la tujawizu ru'usahum rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar wa imra'atun da'aha zawjuha min al-lail fa abat alayhi rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi hakadha mursala. Dari Atha bin Dinar al-Hudhali, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang Allah tidak menerima sholat mereka dan tidak naik ke langit sholatnya, artinya tidak diterima ya, amalnya tidak naik ke langit. Wala tujawizu ru'usahum, dan tidak melebihi kepala mereka. Siapa? Yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami suatu kaum sementara kaum itu membencinya. Wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar. Dan orang yang menyolatkan jenazah, artinya menjadi imam dalam sholat jenazah, tapi ia tidak diperintahkan. Ya, artinya ia tidak diberi izin. Dan yang ketiga, dan wanita yang diajak suaminya untuk berjima di waktu malam, tapi ia nggak mau. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, demikian secara mursal. Di sini kata Syekh Al-Albani sahih karena mempunyai penguat-penguatnya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu bahwa ada ya orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Maksudnya tidak diterima di sini, kata para ulama, sholatnya sah tapi tidak diberi nilai pahala. Ya, karena kata-kata tidak diterima ada 2 macam. Yang pertama, tidak diterima artinya tidak sah. Yang kedua, tidak diterima artinya tidak diberi pahala. Ya. Wala tas'adu ila sama, dan tidak naik ke langit. Dan ini menunjukkan bahwa amal soleh itu naik ke langit, Bu. Allah berfirman, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu salihu yarfa'u. Kata Allah, kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu naik, dan amalan saleh Allah angkat ke langit. Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat alaihimus sama." Ya, langit tidaklah menangisi mereka, orang-orang kafir itu yang meninggal dunia. Orang ini berkata kepada Ibnu Abbas, apakah ayat ini berarti menunjukkan bahwa langit menangisi mukmin yang meninggal? Demikian pula bumi menangisi mukmin yang meninggal? Ya. Kata Ibnu Abbas, iya, betul. Kata Ibnu Abbas, tidaklah seorang mukmin kecuali dia ada memiliki satu pintu di langit yang naik kepadanya amalan-amalan solehnya. Dan di bumi ia memiliki tempat-tempat yang ia beribadah kepada Allah padanya. Ketika si mukmin itu meninggal, maka ditutuplah pintu amal dia, maka menangislah langit tersebut. Langit menangis itu bukan dengan hujan ya Bu ya. Bagaimana hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu ya. Dan bumi pun kehilangan ibadah si hamba tersebut. Ya.
Itu menunjukkan bahwa amal soleh itu memang naik ke langit, Bu. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu amalan yang soleh, kapan disebut amal soleh? Kata para ulama, disebut amal soleh yang pertama ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya nggak diterima. Dan itu bukan termasuk amal saleh. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi nggak ikhlas, ya, itu juga bukan amal saleh, nggak diterima. Nah, di sini Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah dan tidak naik ke langit. Siapa itu? Yang pertama, orang yang mengimami suatu kaum sementara kaum itu tidak menyukainya. Tidak menyukainya karena akhlaknya yang tidak baik, atau karena memang dia tidak berhak untuk menjadi imam. Mungkin karena tajwidnya yang masih banyak rusaknya, ya. Atau karena orangnya nggak faqih, nggak paham tentang ya, fikih sholat misalnya. Sehingga mereka nggak suka sama orang tersebut untuk jadi imam. Yang kedua, siapa yang tidak naik amalan sholatnya, yaitu orang yang mensolatkan sholat jenazah, artinya menjadi imam sholat jenazah, tapi tidak diperintahkan. Maksudnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat, ibu-ibu, tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah. Ya, siapa yang paling berhak untuk mensolatkan jenazah? Jumhur itu siapa sih? Jumhur itu artinya mayoritas ulama, bahwa yang paling berhak mensolatkan jenazah adalah penguasa, amir. Iya. Bila penguasa tidak bisa, maka imam masjid, imam ratibnya itu. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam hal ini ada 2 pendapat. Ya, pendapat Imam Syafi'i yang dahulu, itu artinya qaulun qadim, ya, itu sama pendapatnya dengan jumhur. Sedangkan dalam pendapat yang baru, qaulun jadid, bahwa karib kerabat si mayat, walinya itu lebih berhak. Ya, walinya lebih berhak. Walinya itu ya seperti misalnya bapaknya, atau kakaknya, atau anaknya. Ya. Ada acara ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan membawakan perkataan Ibnu Qudamah dalam hal ini dalam kitab Al-Mughni. Aksaru ahli ilmi yarawna taqdim al-amir al-aqarib fi shalah alal mayyit. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amir itu artinya pemimpin, ya, lebih didahulukan untuk menyolatkan mayat daripada karib kerabatnya. Sedangkan Imam Syafi'i wa qala Syafi'i fi ahadi qaulaihi, dalam salah satu pendapatnya, yuqaddamul wali, bahwa yang berhak menyolatkannya adalah walinya mayat. Walinya mayat berarti siapa, Bu? Itu kerabatnya, ya, kalau enggak bapaknya kalau masih hidup misalnya, atau anaknya atau kakaknya. Wa huwa khilafu qaulin nabi. Namun ini pendapat tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda Nabi, la ya'umur rajul fi sultanihi, tidak boleh seseorang menjadi imam dalam kekuasaan orang lain. Ya,
Karena Rasulullah melarang seseorang menjadi imam dalam kekuasaan orang lain kecuali kalau orang itu, penguasa itu memberikan izin, ya. Apa alasan hujahnya Imam Syafi'i? Hujahnya Imam Syafi'i rahimahullah yaitu dikiaskan kepada wali dalam nikah. Sebagaimana dalam nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah tentu kerabatnya, ayahnya dahulu, kemudian kerabatnya. Akan tetapi kata beliau, kias ini bertabrakan dengan dalil yang sudah disebutkan tadi. Iya. Imam Syafi'i juga berhujah. Itu yang disebutkan oleh Abu Hazim. Aku menyaksikan, ya, Husain saat Al-Hasan meninggal dunia. Di mana Husain dia yang maju dan melarang Sa'id bin Al-As untuk menjadi imam. Padahal yang menjadi amir waktu itu adalah Sa'id bin Al-As sebagai gubernur kota Madinah. Lalu Husain berkata, "Laula sunnah ma qaddamtuk." Kalau bukan karena sunnah, aku tidak akan, ya, maaf. Di antara hujah jumhur, di antara hujahnya pendapat jumhur yaitu kisah, yaitu bahwa Husain ketika Al-Hasan meninggal dunia, maka Husain mendorong Sa'id bin Al-As untuk maju menjadi imam. Dan Sa'id pada waktu itu sebagai gubernur kota Madinah. Husain berkata, "Taqaddam, majulah kamu. Laula sunnah ma qaddamtu." Kalau bukan karena sunnah, aku tidak akan menyuruhmu untuk maju. Lihat, padahal Husain itu saudaranya siapa? Al-Hasan. Dan Al-Husain menyuruh Sa'id bin Al-As untuk menjadi imam sholat jenazah. Lalu kemudian Al-Husain mengatakan apa? Kalau bukan karena ini sunnah, aku tidak akan menyuruhmu maju. Lalu itu menunjukkan bahwa yang sunnah, yang menjadi imam itu siapa? Pemimpin. Warwal Imam Ahmad bi isnadihi an Ammar maula Bani Hashim. Dalil yang lainnya yang merupakan pegangan pendapat jumhur, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad al-Musnadnya dari Ammar maula Bani Hashim, ia berkata, "Syahidtu janazata Ummi Kulthum binti Ali wa Zaid ibn Umar fa shalla 'alaiha Sa'id ibn Al-As." Aku menyaksikan jenazah Ummu Kulthum binti Ali, karena Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Ummu Kulthum, ya. Demikian pula jenazah Zaid bin Umar. Maka ia disolatkan oleh Sa'id bin Al-As. Dan saat itu Sa'id bin Al-As adalah gubernur kota Madinah. Wa khalfahu yawma idzin samanuna min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di belakang ia, yaitu yang menjadi makmum, ada 80 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Ibnu Umar, ada Hasan, ada Husain, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Hurairah. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-imamu ahaqqu man shalla 'alal janazah." Imam dialah yang paling berhak, ya, pemimpin yang paling berhak untuk mensolatkan apa? Jenazah. Dan dari Ibnu Mas'ud juga sama pendapatnya. Wa hadza ishtahara falam yunkar fakana ijma'an. Dan kisah ini masyhur sekali di kalangan para sahabat. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari sehingga ini menjadi ijma'. Ya. Meli'annaha salatun syuri'at fihal jamaah. Juga dikarenakan salat jenazah pun juga sama dengan salat yang lain disyariatkan berjamaah. Fakana al-imamu ahaqqu bil imamah fiha kasairis salawat. Maka imam yang paling berhak untuk menjadi, ya, untuk mengimami salat jenazah, sama dengan salat-salat 5 waktu. Ya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal janaiz ma'a hudhuri aqaribiha wal khulafa ba'dahu.
Nabi SAW di zamannya, beliau yang menyolatkan jenazah, padahal karib kerabat jenazah ada. Demikian pula para khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, mereka yang menyolatkannya, padahal karib kerabatnya ada. Walam yunqal ilaina annahum ista'danu awliya al-mayyit fit taqaddum 'alaiha. Namun tidak ada satupun nukilan kepada kita bahwa mereka minta izin kepada walinya mayat ya untuk menjadi imam, tidak ada. Iya. Nah, ini Bu. Jadi apa makna hadis ini? Bahwa orang yang tidak diterima sholatnya itu orang yang menyolatkan jenazah tapi tidak disuruh. Maka atas pendapat jumhur maksudnya ia tidak diberi izin oleh imam. Tidak diberi izin oleh apa? Oleh imam. Imam nggak ngizinin, tahu-tahu dia nyolatin. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa mra'ah da'aha zawjuha minal lail fabat 'alai. Wanita yang diajak jima oleh suaminya tapi dia nggak mau. Bahkan ibu-ibu dalam hadis yang lain bahwa wanita seperti ini dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Iya. Hadis berikutnya 486 sama 487. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-'abdul abiqu hatta yarji' wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak melebihi telinga-telinga mereka, artinya nggak diterima sholatnya. Yang pertama, hamba sahaya yang lari dari majikannya sampai ia pulang. Yang kedua, wanita yang suaminya marah kepadanya karena menolak diajak untuk bersetubuh. Yang ketiga, imam suatu kaum, sementara kaum itu tidak menyukainya. Dikutip oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Di sini ditambahkan oleh Rasulullah SAW, ibu-ibu, itu hamba sahaya yang lari dari majikannya. Siapa sih hamba sahaya itu? Hamba sahaya itu adalah tawanan perang yang kemudian menjadi apa? Ghanimah. Jadi ketika perang antara negara Islam dengan negara kafir, ya seperti di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian ada tawanan-tawanan, ibu. Tawanan-tawanan perang ini kemudian dijadikan budak. Ya. Adapun di zaman sekarang ada nggak budak? Nggak ada. Ya, adanya budak letik. Ya. Zaman sekarang nggak ada budak sesuai yang disebutkan dalam syariat. Ya. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, at-targhib fi shaffil awal. Wa ma jaa'a fi taswiyatis sufufi wat taras fiha. Wa fadlu ma yaminiha. Anjuran untuk mendapatkan saf yang pertama dan tentang meluruskan saf, wat taras fiha, dan ya mengokohkan apa namanya saf. Taros itu ibu-ibu
ya, yaitu dengan cara meluruskan dan merapatkan, ya. Hadis 488. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim law ta'lamuna ma fi as-saff al-muqaddam lakanat qur'ah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala, ya, yang ada dalam saf pertama, dalam adzan dan dalam saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Dikatakan dalam Bukhari dan Muslim, dan dalam satu riwayat Muslim, kalaulah kalian mengetahui bagaimana besarnya saf yang paling depan, pasti kalian akan mengundi. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu, ya. Yang pertama, keutamaan adzan. Dan bahwasanya adzan itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, apa sih keistimewaan adzan, Bu? Adzan, ya, keutamaannya yang pertama bahwa nanti di hari kiamat muadzin itu orang yang paling panjang lehernya. Kata Rasulullah, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya itu para muadzin, subhanallah. Keutamaan yang kedua, muadzin itu, ya, dimohonkan ampunan oleh semua dan akan menjadi saksi semua yang mendengar adzannya. Pohon, batu, dan semua yang mendengar adzannya nanti pada hari kiamat mereka akan bersaksi. Iya. Dan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Dan diberikan pahala sebanyak orang datang ke masjid. Ya. Bahkan orang, kata Rasulullah SAW, siapa yang adzan 12 tahun lamanya, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Makanya, ya, muadzin itu, Pak, Ibu, lebih agung pahalanya daripada jadi imam. Mana yang lebih utama, jadi muadzin apa jadi imam? Muadzin. Ya. Kalau imam keutamanya apa dong? Ya, saya belum dapat dalilnya tentang keutamaan imam. Yang ada Nabi mengatakan al-imam dhamin, imam itu penjamin. Artinya kalau terjadi kesalahan dalam sholat, siap-siap imam yang jamin tuh. Ya. Cuman masalahnya banyak orang, ya, lebih semangat jadi imam dibandingkan jadi apa? Muadzin. Kenapa? Karena jadi imam itu seakan lebih beken gitu. Kalau jadi imam tuh kayak wah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, kedudukan menjadi imam itu fitnah. Sama dengan kedudukan. Iya. Sama dengan jabatan. Itu fitnah. Makanya para sahabat dahulu, Bu, banyak yang gak mau jadi imam. Kenapa? Karena takut hati mereka itu kemasukan, ya, sombong lah, ujub lah, atau riya lah. Ya. Takut sekali mereka itu. Hadis ini menunjukkan juga keutamaan saf yang pertama. Bahwa saf yang paling besar pahalanya di sisi Allah, saf yang pertama. Dan saf pertama yang paling utama yang kanan. Rasulullah bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk yang berada di sebelah kanan saf.
Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu bolehnya mengundi selama tidak mengandung perjudian. Undian yang diharamkan itu kalau mengandung apa? Perjudian. Ya. Kapan disebut mengandung judi, Bu? Disebut mengandung judi itu kalau mengandung goror, tidak jelas apakah kita akan beruntung atau kita akan rugi. Ya. Adapun kalau tidak mengandung goror, boleh, nggak masalah. Contoh misalnya kalau ibu-ibu arisan, ya ada kocokan nggak, Bu? Dikocok, itu namanya mengundi. Nanti siapa yang namanya keluar yang dapat, ya kan? Nah, kocokan seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengatur siapa yang duluan, ya kan? Bukan dalam rangka berjudi, tidak. Demikian pula Rasulullah SAW kalau mau pergi safar, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar, dialah yang akan menemani Rasulullah SAW dalam safar. Iya. Jadi undian itu boleh kalau tidak mengandung apa? Goror. Tidak mengandung perjudian. Iya. Hadis 489. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang awal, yang pertama. Dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir. Dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Iya. Hadis ini di Sahih diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu, ya, untuk laki-laki saf yang paling baik itu yang paling depan, dan paling buruk itu paling belakang. Tapi untuk wanita kebalikan, saf yang terbaik itu di mana? Di belakang. Yang paling buruk justru yang paling depan. Kenapa? Karena ibu-ibu, laki-laki kalau semakin belakang berarti semakin dekat dengan wanita. Dan wanita semakin depan semakin dekat dengan laki-laki. Dan fitnahnya besar. Fitnahnya apa? Besar. Bahkan ada sebuah hadis yang Syekh Albani menilainya itu sahih, ya. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah, selalu dia safnya paling belakang. Rupanya gara-garanya kenapa? Gara-garanya ada seorang wanita sahabiat yang sangat cantik rupawan yang suka sholat di masjid. Kalau dia ruku, dia ngelihat ke belakang. Gitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar para sahabat untuk apa? Maju ke depan. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, karena di zaman Rasulullah SAW itu, Bu, nggak ada yang namanya hijab itu, Bu. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada apa? Hijab. Jadi laki-laki dan wanita itu bisa saling melihat. Iya. Makanya Nabi SAW menyuruh supaya laki-laki berusaha yang paling depan, wanita yang paling belakang. Artinya semakin aman dari fitnah, semakin selamat.
Berarti kita pun demikian, Bu. Ini sebetulnya bukan dalam masalah sholat saja. Maka kita berusaha bagaimana kita aman dari fitnah. Seorang wanita berusaha untuk aman dari fitnah laki-laki. Seorang laki-laki juga berusaha untuk hatinya aman dari fitnah wanita. Karena subhanallah ya, Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hi adharu ala rijal minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya buat laki-laki dari wanita. Wanita itu fitnah yang paling berat buat laki-laki, Bu. Ya. Inilah Ibu sekalian. Makanya dalam Islam tuh, Bu, ya, yang namanya ikhtilat, campur baur laki-laki, pergaulan laki-laki perempuan tanpa batas, ini dilarang dalam Islam, haram. Laki-laki yang bukan mahram berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram dilarang dalam Islam. Ya. Dan ini menunjukkan Ibu bahwa untuk saf perempuan itu dimulainya dari belakang. Bukan dari apa? Bukan dari depan. Jadi dimulai dari belakang dulu, baru ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Iya. Allahu a'lam. Karena kenapa? Karena yang paling utama saf yang paling belakang untuk para wanita. Adapun untuk laki-laki, saf yang paling utama adalah yang paling depan. Terus gimana Ustadz kalau misalnya masjidnya 2 tingkat? Di atas perempuan, di bawah laki-laki. Sehingga pada waktu itu ilatnya hilang. Ya. Dimana perempuan juga di situ tersendiri, laki-laki pun apa? Tersendiri gimana? Kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau hukum ada, kalau ilat ada, maka hukum pun ada. Kalau ilatnya hilang, maka hukum pun apa? Hilang. Maka pada waktu itu kalau keadaannya seperti itu, Allahu a'lam ya, tetap berlaku kembali yang saf pertama itu yang paling utama. Allahu a'lam. Hadis 490. Wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil mutaqaddim thalathan wa lis-tsani marrah. Dari Irbad bin Sariyah bahwasanya Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuk saf yang pertama itu 3 kali dan untuk saf yang kedua hanya sekali. Iya. Bayangkan Rasulullah SAW sampai memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berada di saf pertama 3 kali. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan lafaz kana yusalli ala saffil muqaddam thalathan wa ala tsani wahidah. Rasulullah mendoakan saf yang pertama itu 3 kali dan mendoakan saf yang kedua itu hanya sekali. Masya Allah. Ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan salat saf yang pertama, Ibu. Saya merasa heran ya. Ketika di saf yang pertama itu ada kosong, terus yang di saf yang kedua saling mempersilahkan. Silakan Mas. Silakan Mas. Loh, kok saling mempersilahkan? Yang kayak ginian nggak ada istilah saling mempersilahkan. Yang kayak ginian tuh adanya perlombaan, Bu. Perlombaan siapa yang pertama kali mendapatkan saf yang pertama, bukan saling mempersilahkan. Orang mau mendapatkan keutamaan besar kok mempersilahkan. Kalau masalah duit aja nggak ada istilah saling mempersilahkan. Ya. Tapi masalah pahala saling mempersilahkan, aneh gitu. Ya. Hadis 491.
Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah malaikatahu yusalluna ala safil awal. Qalu ya Rasulullah. Wa ala thani. Qal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala safil awal. Qalu ya Rasulullah. Wa ala thani. Qala wa ala thani. Wa qala Rasulullah SAW. Sawu sufufakum. Wa hadhu baina manakibikum. Walinu fi aidi ikhwanikum. Wa suddul khalal. فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atau mendoakan saf yang pertama. Salawat Allah kepada hambanya artinya, kata para ulama, pujian dan sanjungan. Sedangkan salawat malaikat artinya doa. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang pertama. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saf yang kedua? Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas saf yang pertama. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saf yang kedua? Kata Rasulullah, yang kedua juga. Dan beliau bersabda lagi, sawu sufufakum. Ya. Luruskan saf kalian. Wahadhu baina manakibikum. Dan hadhu itu artinya sejajar. Sejajarkan pundak-pundak kalian. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lembutlah terhadap teman sebelah kalian. Ya. Artinya kalau ada orang yang masuk ke saf kita, jangan, terkadang ada orang, Pak, Bu, kakinya itu dilebarin, dijebragin sengaja biar yang enggak ada yang masuk gitu. Iya. Itu enggak bagus. Wasuddul khalal, dan isilah yang kosong. Artinya kalau ada yang kosong, kita isi. Karena setan akan masuk di sela-sela saf kalian bagaikan anak kambing yang kecil. Ya. Setan masuk di sela-sela saf kalian itu bagaikan apa? Anak kambing yang kecil. Ya. Hadis ini ibu-ibu, kita ambil faidah. Yang pertama, keutamaan saf yang pertama. Sampai Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas saf yang pertama. 2 kali Rasulullah bilang begitu. Baru kemudian saf yang kedua. Iya. Karena itu bapak dan ibu-ibu atau bapak-bapak ya, berusahalah kita untuk selalu mendapatkan saf yang pertama. Ibu-ibu dukung tuh bapak-bapaknya. Ayo kamu pergi sono, dapat saf yang pertama. Ini terkadang Bu, ada ikhwan udah ngaji, kerjaannya masbuk mulu. Iya. Enggak pernah sekalipun terlihat di saf yang pertama. Aduh. Padahal kata Rasulullah SAW apa, Bu? La yazalur rajul yata'akhir anis shalah. Senantiasa seseorang terlambat dari salat hatta yu'akhiruhullahu finnar, sampai Allah akhirkan ia dalam neraka. Dalam satu ayat yang lain, hatta yu'akhiruhullahu fil jannah wa in kana min ahliha, sampai Allah akhirkan ia untuk masuk surga jika ia memang penduduk surga. Artinya masuk surganya nanti aja. Dulu kamu sholatnya terlambat mulu, akhirnya masuk surganya juga terlambat. Ya, kan gak enak banget ya Bu ya. Hanya dari itulah Bapak Ibu, ya, ibu-ibu terutama berikan motivasi kepada bapak-bapaknya supaya segera tuh bapak pas adzan pergi.
Kalau bisa sebelum adzan udah berangkat tuh ke masjid. Biar dapat saf yang pertama. Ya. Hadis ini kita ambil faidah perintah untuk meluruskan saf. Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum." Luruskan saf kalian. Berarti meluruskan saf hukumnya apa? Wajib atas pendapat yang sahih. Kenapa? Karena Rasulullah di sini memerintahkan. Ya, bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengancam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah jadikan hati kalian itu berselisih, kata Rasulullah SAW. Iya. Itu menunjukkan ya kalau kita tidak memperhatikan kelurusan saf itu menyebabkan hati kita apa? Berselisih. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa meluruskan saf itu dengan cara mensejajarkan dan meluruskan pundak-pundak. Jadi ketika bersaf itu makmum melihat pundak temannya disejajarkan. Yang dilihat itu apa? Pundak. Maka tidak boleh seseorang itu membusungkan dadanya. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah mau sholat, baru mau takbir, ada seorang sahabat yang membusungkan dadanya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung menengok dan berkata, la tusawwunna sufufakum. Luruskan saf kalian, atau Allah akan jadikan hati kalian itu berselisih. Iya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu perintah untuk bersikap lembut sama teman kita yang di samping kita dalam sholat. Iya. Sebagian orang saya pernah ya melihat seorang ikhwan itu dia pengen berusaha rapat kakinya, Bu. Tapi sebelahnya berusaha geser lagi dia, merapatkan lagi, sampai jebrak begini, Bu. Wah, ini gak bener. Bahkan sebagian lain saking keselnya diinjek gitu kaki, biar gak kemana-mana. Ini kan gak bener, Bu. Iya. Memang sih terjadi ikhtilaf para ulama ya. Apakah merapatkan saf itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur berpendapat ya bahwa merapatkan saf itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa merapatkan saf itu hukumnya apa? Wajib. Dan pendapat yang wajib ini lebih mendekati kebenaran insyaallah karena ditujukan dalil-dalil. Tapi ini masalah khilafiyah memang. Permasalahan yang para ulama berselisih. Apakah itu wajib atau hukumnya apa? Sunnah. Atas pendapat yang sunnah pun ya memang harusnya ya tetap yang namanya sunnah itu bukan ditinggalkan. Ya. Sebagian ikhwan karena dia merojihkan pendapat jumhur bahwa merapatkan saf itu sunnah, dia malah nggak mau rapat. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak mau rapat? Saya lebih memilih menguatkan pendapat jumhur, bahwa rapat itu tidak wajib. Oke, kalau tidak wajib hukumnya apa? Kata dia sunnah. Sunnah itu buat ditinggalkan atau buat dilakukan? Diem aja. Hatta atas pendapat jumhur itu sunnah, dan sunnahnya bukan sunnah biasa itu. Ya. Tetap yang namanya sunnah jangan ditinggalin. Sebab kalau kita tidak merapatkan, ini malah akan menyebabkan apa, Bu? Akan menyebabkan terjadinya celah. Sementara Rasulullah mengatakan tadi dalam hadis ini apa? Setan itu akan masuk ke celah-celah saf seperti anak kambing yang kecil. Nah, kalau setan masuk, bahaya. Kita bakalan digoda terus sholatnya.
Nah ini ya, dari itulah ibu-ibu sekalian, kita berusaha ya. Bahkan para sahabat itu Bu, dalam mempraktekkan merapatkan saf itu luar biasa. Ya, saya bisa bukan dalam sebuah riwayat dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, aqbala Rasulullah SAW ala nas biwajhihi faqala aqimu sufufakum thalathan wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Qala fara'aitu rajul yalziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Kata Rasulullah, tegakkan saf kalian sampai 3 kali. Demi Allah, hendaklah kalian meluruskan saf kalian, atau Allah jadikan hati kalian berselisih. Maka aku melihat seseorang, dia menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, mata kaki dengan mata kaki temannya. Ya, kalau menempelkan lutut susah ya. Akan tetapi itu mimbab mubalaghah. Ya. Yang jelas ya, kita berusaha ya untuk mempraktikkan bagaimana supaya kita ini rapat dalam saf kita. Ya. Hadis 492. Wa 'anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal aw as-sufufil ula. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas saf yang pertama. Ya, sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 493. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ya'ti nahiyatas saf wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibihim wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Adalah Rasulullah SAW datang dari pojokan saf, dan beliau meluruskan dada dan pundak. Ya, Rasulullah SAW itu kalau saf kan ada ujungnya ya. Nah, Rasul dari ujung tuh melihat. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang dilihat sama Rasulullah apa? Dadanya dan pundaknya. Ya, bukan kaki. Yang dilihat bukan apa? Bukan kaki oleh Rasulullah. Tapi yang diluruskan sama Rasulullah SAW itu dada dan pundaknya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian berselisih. Niscaya hati kalian akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas saf yang pertama. Dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Tuh lihat ya bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan lurusnya apa? Saf. Makanya seorang imam berusaha ya. Karena ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab imam. Imam jangan cuek. Sebelum memulai sholat, imam harus memastikan dulu makmum safnya terapi apa enggak. Bahkan di zaman Umar itu ya, sampai Umar mewakilkan seseorang untuk apa? Membereskan saf. Dan beliau tidak mau memulai sholatnya kecuali kalau orang itu berkata sudah beres. Iya. Bahkan Ali bin Abi Thalib meluruskan pakai tongkat, Bu. Diluruskan betul. Di zaman sekarang terkadang ada orang disuruh lurus nggak mau, Pak. Diam aja. Pak lurus, Pak. Diam aja. Iya. Disuruh lurus nggak mau. Ya, nah, akhirnya ya dikhawatirkan ya ini dapat ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya itu berselisih jadinya. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dalam kondisi yang sekarang yang suka mudah ya, jalan sudah bagus, lampu juga terang. Sampai sejauh mana sunnah Rasul yang membolehkan sholat di jamaah atau kita sholat di masjid? Artinya batasan jalan seperti apa tadi Pak? Sangat lebat atau bisa kita jalani ke payung oleh kendaraan apa-apa? Batasannya kita boleh tidak sholat di masjid atau kita berjamaah sholatnya satu. Yang kedua Satu aja Pak, jangan banyak-banyak. Apa batasannya seseorang boleh tidak sholat berjamaah? Para ulama menyebutkan beberapa uzur bolehnya tidak sholat berjamaah. Yang pertama sakit. Orang yang sakit boleh tidak berjamaah. Namun kalau kita masih mampu untuk pergi sholat berjamaah, berjamaahlah. Karena disebutkan dalam riwayat kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya, dahulu di zaman Rasulullah ada orang yang sakit, tetap dia hadir dan dia dibopong oleh 2 orang dan didudukan dalam saf. Saking semangatnya ingin sholat berjamaah. Tapi kalau memang kita nggak mampu ya udah. Cuma saf yang sakit yang seperti apa? Cuma sariawan doang nggak berjamaah. Ya jangan. Tentunya sakit yang menyebabkan kita tidak mampu untuk pergi sholat ke masjid. Yang kedua yaitu hujan lebat. Ya. Yang apa batasan hujan yang menyebabkan itu merupakan uzur? Yaitu yang membuat kita sulit pergi ke masjid. Karena misalnya tanahnya becek dan yang lainnya. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya cacat fisik seperti buta. Ya. Maka yang seperti ini diberikan rukhsah untuk tidak pergi salat berjamaah. Namun kalau dia bisa dan mampu untuk berangkat, sebaiknya berangkat. Karena pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum, ya, seorang laki-laki yang buta datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Aku buta ya Rasulullah dan aku tidak punya penuntun untuk pergi ke masjid. Boleh enggak sholat di rumah? Kata Rasulullah boleh. Ketika Ibnu Ummi Maktum pergi, dipanggil lagi sama Rasulullah. Atas ma'un nida, kamu dengar enggak adzan? Dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa'ajib, kalau begitu datanglah. Iya. Bagaimana caranya kalau kita mau merutinkan sholat setelah wudhu? Maka apakah berarti kita harus selalu punya wudhu? Ibu, sholat wudhu itu setelah selesai apa? Wudhu. Jadi setiap kali batal, ibu wudhu lalu sholat. Kalau seharian nggak batal-batal, ya udah nggak ada sholat wudhu. Kecuali kalau ibu mau wudhu yang sunnah. Karena disunahkan setiap kali mau sholat 5 waktu itu disunahkan kita berwudu walaupun belum batal. Ya. Tanya Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan dalil yang mengatakan kalau kita masuk masjid jangan engkau duduk sebelum 2 rakaat, salat 2 rakaat. Itu maksudnya tahiyatul masjid atau kita boleh qobliyah? Itu aja Ustaz. Kalau misalnya kita ada kesempatan hanya cuma 2 rakaat, misalnya salat wajib, apa yang didahulukan? Itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu maksudnya sholat tahiyat masjid. Namun sholat tahiyat masjid bisa gugur oleh sholat apapun juga. Kalau Bapak masuk masjid dengan langsung niatnya qobliyah zuhur atau qobliyah subuh, itu sudah mencukupi.
Karena Nabi hanya mengatakan janganlah ia duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Sementara di sini ia sholat 2 rakaat. Saya sedang hamil 4 bulan. Katanya apa benar ada acara 4 bulanan? Enggak benar. Semua itu diada-adakan, Ibu. Berapa banyak para sahabat yang hamil di zaman Rasulullah? Tidak ada satupun riwayat mereka bikin namanya 4 bulanan. Ya, kalaulah itu perkara yang baik, tentu para sahabatlah yang pertama kali mengamalkan. Tentu Rasulullah sudah menganjurkan umatnya. Kalau tahiyat dalam sholat, apakah telunjuk kita digerak-gerakan? Ini masalah khilafiyah, Ibu. Sebab perselisihannya adalah apakah hadis menggerak-gerakan itu sahih ataukah syadz. Ya, syadz itu periwayatan perawi yang thiqah yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya. Sebagian ulama mensahihkan seperti Syekh Albani rahimahullah, dan beliau menilai bahwa itu bukan termasuk hadis syadz, tapi termasuk ziyadatus thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Sementara ulama lain berpendapat itu hadisnya syadz. Kenapa? Karena bersendirian, lafaz menggerak-gerakan itu bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Ia diselisihi oleh 12 perawi, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, dan mereka tidak menyebutkan gerak-gerak sama sekali. Ya, Syekh Albani memandang bahwa ini tidak disebut syadz. Kenapa? Karena menggerak-gerakan itu tidak bertabrakan dengan isyarat. Orang yang menggerak-gerakan sudah otomatis isyarat. Ya. Yang kedua, Zaidah bin Qudamah di situ menyebut kisah bahkan bahwa para sahabat di musim dingin terlihat kain-kain mereka bergerak-gerak. Itu menunjukkan bahwa Zaidah bin Qudamah betul-betul hafal tentang itu. Makanya beliau memandang bahwa ini termasuk tambahan perawi yang thiqah. Dan saya belum mendapatkan ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis tersebut, Pak. Ya, kebanyakan yang mendhaifkannya di ulama belakangan. Ya, saya dalam hal ini lebih condong kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah bahwa itu termasuk ziyadatus thiqah, bukan termasuk syadz. Kalau sudah sholat sunnah syuruk, apa boleh sholat duha lagi? Pertama, Ibu, syuruk itu kapan sih? Syuruk itu ketika matahari telah tinggi, bukan ketika matahari terbit. Salah orang yang memahami syuruk itu saat matahari terbit. Justru saat matahari terbit itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat yang paling utama, yaitu sholat duha yang paling utama adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Dan sholat syuruk itu yang rajih adalah sholat duha. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, Bu, tentang apakah hadis keutamaan sholat syuruk bahwa siapa yang setelah subuh berzikir sampai matahari tinggi kemudian ia sholat 2 rakaat maka ia pulang membawa pahala haji dan umrah. Apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif? Ikhtilaf para ulama antara yang mensahihkan dan yang mendhaifkan. Dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang mendhaifkannya. Namun kebiasaan Rasulullah SAW adalah beliau duduk setelah sholat subuh berzikir sampai matahari tinggi. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa para sahabat duduk-duduk setelah sholat subuh ngobrol tentang masa-masa jahiliyah.
sampai ya matahari agak tinggi, kemudian mereka pun pulang. Tidak disebutkan di situ mereka sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Kalau sujud tilawah pada saat sholat atau membaca Al-Quran, apakah kita mengucapkan takbir dulu sebelum dan sesudahnya, Ustadz? Kalau dalam sholat, pendapat yang sahih, yang rajih, tetap disyariatkan. Untuk apa? Bertakbir. Tapi kalau di luar sholat, maka tidak disyariatkan apa? Takbir. Ya. Kalau dalam sholat, maksudnya untuk imam ya. Untuk imam disyariatkan untuk bertakbir. Adapun kalau sholat sendirian, maka wallahu alam cukup ya langsung sujud tilawah kemudian tanpa takbir kalau sholat sendirian. Wallahu alam. Apa yang dimaksud dengan pengumpat dalam surat Al-Humazah, Ustadz? Apakah yang suka ngomel dan menghujat orang lain? Humazah, ya artinya kata para ulama tukang gibah. Ya, tukang apa? Gibah. Jadi humazah itu orang yang suka gibahin, ya kayak ibu-ibu yang suka ngerumpi. Ya, senang ngomongin orang. Si anu gitu orangnya ya, si fulan begitu orangnya ya. Bahkan ustadznya pun dirumpi, digibah. Ya. Karena saya sebagai ibu rumah tangga suka ngomel ustadz sama anak-anak malas. Ya kalau seperti ini mah bagus atuh ibu. Ya, ibu kewajiban ibu untuk mendidik mereka. Saya punya abang jarang sholat. Dia dapat musibah di PHK dari kantor. Ditambah lagi dia kena tipu puluhan juta. Tapi dia malah ya curhatnya ke orang pinter. Kalau dukun jangan disebut orang pinter, Mas. Saat setahun ia tidak bekerja, kami pingin ia move on, kerja lagi. Apa aja yang penting halal. Saat ini cara berpikirnya di luar halal. Apakah abang saya perlu diruqyah? Bukan diruqyah, didakwahi. Didakwahi abangnya itu, dipahamkan tentang pentingnya sholat. Bilang kepada dia bahwa sholat 5 waktu itu rukun Islam paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan para ulama berselisih, orang yang enggak sholat itu muslim apa bukan. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu di hari kiamat dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Hadisnya sahih. Iya. Ingatkan dia, ingatkan. Iya. Dakwahi, bukan diruqyah, tapi didakwahi, Bu. Iya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.